Kami percaya bahwa curahan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah tempat ini dan bersiap untuk memberkati kami semua. Terlebih ketika firman Tuhan ini kami pelajari bersama-sama, dengarkan bersama-sama. Biarlah kuasa Tuhan mengalir di dalam setiap hidup kami, untuk setiap hati dan pikiran kami, untuk dapat merubah segala hal yang mungkin saja tidak berkenan bagi Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang pagi ini kami yang hadir, kami percaya tidak mengurangi berkat Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan pun tetap hadir di tengah-tengah kami dan menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tentunya mau menyerahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan dalam kami belajar kepada teman Tuhan. Bicara Tuhan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ubahlah hidup kami, pakailah kami menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya mampukan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Sebab Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Karena nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat? Amin. Berjaga ya kesehatannya ya. Ada saja yang namanya sakit penyakit itu ya. Yang orang nggak ada yang minta sakit, tetapi tentunya sebisa mungkin kita bisa menjaga diri, menjaga pola tidur, pola makan, dan bahkan juga pola pikir. Walaupun itu tidak menjamin 100%, tapi setidaknya ada upaya, ada usaha, ada perjuangan untuk kita bisa meraih kesehatan. Ya, sekali lagi berapapun yang hadir, saya percaya bahwa yang namanya kebenaran tetaplah kebenaran, berkat tetaplah berkat. Ya, berbahagialah mereka yang mendengarkannya, yang merenungkannya siang malam, baik secara langsung di tempat ini maupun melalui live streaming ataupun nanti yang sepertinya siang untuk nonton ya siang. Tapi selama kita mau dan mampu menyediakan waktu untuk Tuhan, berkat itu pasti akan ada. Amin. Karena pagi ini saya akan berbicara tentang berkat, tentang kekayaan, tentang kehormatan, tentang kehidupan. Ya tentu saya percaya setiap orang mengidam-idamkan ini. Setiap orang menginginkan. Siapa yang tidak ingin kaya? Aku pengen sugih. Ya, siapa yang tidak ingin dihormati, dihargai? Saya pun demikian. Tapi bukan berarti kita lantas menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, untuk dihormati, sampai harus menjatuhkan orang lain. Bukan dengan cara seperti itu. Saya pun percaya bahwa setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya itu hidup yang bagaimana? Orang mau urip sing sekedar urip, sing penting urip, yang penting hidup. Bukan seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, ya, jadi secara pribadi, bagi saya hidup yang sesungguhnya itu adalah ketika kita makan enak. Maksudnya makan enak itu bukan jenisnya makanan yang enak, tapi makan apapun rasanya enak. Itu baru namanya hidup. Belajar dengan bawa makanan daging, ada yang namanya daging wagyu. Ngerti tidak daging wagyu? Orang wagu loh. Ngerti daging wagu. Saya pun belum pernah makan karena mahal. Jari ini loh ya, aku tonton video. Lu daging itu daging tapi diiris kayak gaji. Empuk, kayak orang perlu gondok sesuai. Daging impor.
Ben 10, ben 100 gitu ya. Sak suap, aduh 100.000. Sak suap aduh, tak ada 100.000. Itu bukan hidup. Hidup ya sebenarnya ketika kita bisa tidur dengan nyenyak. Ya kan? Orang terus pakai saler ya apa? Sasiut. Waduh. Sasiut. Waduh. Tidak nyaman. Lagi tidur terus duduk-duduk waduh. Boleh diparani bareng detail kayak gitu. Kita bisa menikmati hidup. Itu omah gudang jadi gedong-gedong aja. Tidur gak nyenyak yo. Itu bukan hidup yang sesungguhnya. Nah bagi saya hidup yang sesungguhnya itu ya makan enak, apapun yang dimakan rasanya enak, mbok sego ya ritek kok enak. Itu hidup loh. Tidur juga nyaman. Walaupun mau nek pastori mung sak kotak tok umpul-umpul sama papat tapi nyaman bisa tidurnya ya. Itu baru namanya hidup kan. Gitu. Bagi saya seperti itu. Nah banyak orang yang berupaya untuk mencari itu tadi, kekayaan, kehormatan, kehidupan yang sesungguhnya. Sampai bahkan rela menggunakan segala cara untuk mendapatkan. Padahal kuncinya sebenarnya sederhana. Kalau Anda membuka dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4, di situ ada kunci di mana orang mendapatkan semua itu. Amsal 22 ayat yang ke-4, firman Tuhan katakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka gak usah muter-muter golek moyo-moyo. Semua bisa didapat di sini. Yang pertama dari hidup yang rendah hati. Lawan katanya sombong. Saya perlu garis bawahi pertama bahwa kekayaan yang dimaksud saya bukan hanya kaya masalah harta saja. Kaya iman, kaya hati. Kuncinya apa? Rendah hati. Merasa kurang dan terus mau belajar. Itu rendah hati. Tidak sombong akan apa yang sudah diraih, akan apa yang sudah dimiliki. Kesombongan ini pun bukan berarti yang berbentuk ucapan. Ini loh aku, tidak selalu berbentuk ucapan. Walaupun batin juga tidak selalu berbentuk batinan. Oleh gak aku, itu sombong. Tapi terkadang hanya tercermin dari sikap hidup. Itu bisa menunjukkan kita sombong atau tidak. Sikap hidup yang bagaimana? Anda diberkati kaya secara materi, harta. Bisa menjadi sombong ketika kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Mengelolanya dengan baik. Bisa dikatakan kita sombong ketika kita melupakan bahwa ada Tuhan di belakang segala sesuatu itu sehingga kita bisa mendapatkan semuanya. Makanya saya katakan orang-orang yang tidak setia dalam pertemuan dan tidak jujur dalam pertemuan itu orang yang sombong. Sudah diberkati lupa dengan yang memberi berkat, itu sombong. Saya diterima sama Pak Tu, lalu saya nggak matur nuwun, sombong nggak saya? Sombong betul? Kurang ajar mungkin malah dia. Kesombongan bisa dilihat dari bagaimana orang berterima kasih. Salah satunya melalui perpuluhan, persembahan dan sebagainya kepada Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang sombong, tapi jadi pribadi yang rendah hati. Supaya kalau engkau mengharapkan kekayaan, maka engkau mencapai. Mungkin selama ini uang kita berlimpah, tetapi kalau delalai selalu kurang. Kan gitu toh? Ada orang yang begitu wakil tapi kok kurang terus. Padahal itu gampang tapi entek gampang. Ya kita tidak dalam hati diri kita masing-masing. Sudahkah kita rendah hati? Mengelola segala berkat itu dengan sebaik-baiknya. Memberi untuk Tuhan, memberi untuk orang lain. Orang mau mikir apa ya?
Itu berkat materi. Ada berkat-berkat yang lain. Kesehatan. Jadi wong sehat aja sombong. Mak, ada asam mati Mak. Lagi pesen snack untuk suami. Balik lagi. Jadi orang sehat jangan sombong. Mentang-mentang sehat, mentang-mentang masih kuat, orang leher, orang istirahat, mumpung iso kerja dikentangi oleh kerja. Ketika ada waktunya untuk istirahat tidak dipergunakan untuk istirahat. Tubuh itu perlu diistirahatkan. Pulang kerja, pulang dulu jangan mancing. Istirahat saja dia udah mancing orang. Ya orang itu dolanan mancingnya. Tetap boleh mancing, angin bulan, tetap perlu itu. Karena istirahat itu memang tidak sekadar istirahat badan, tapi istirahat pikiran. Tapi kebanyakan orang salah mengatur. Yang banyak pengen diistirahatkan pikirannya. Tahunya dari mana? Ada waktu untuk tidur, untuk merem, sibuk YouTube-an, sibuk dolanan HP, sibuk dolanan sembarang-barang. Alasannya yuk, memang refreshing. Ya, refreshing kok. Pak ini mau ngeyel. Direne bojone refreshing kok. Tidur loh, kamu tuh butuh tidur. Ini refreshing kok. Itu wong ngeyel pada karo sombong. Tidak menerima masukan, tidak menerima teguran. Rumangsa bener, rumangsa wis paling bener, paling pinter, paling apik. Jalannya sudah tak ambil paling bagus. Diwene libur ya libur, istirahatlah. Orang selalu selama-lamanya harus referensi kemana-mana, ada kalanya memang harus tiduran gitu. Orang kabeh malah ngeyel meneh. Ini bener kok lek wis loro, lek wis meriang sambat. Kalau pura-pura sambat tetap rasane dhewe iki ya memang rasane dhewe tapi segala sesuatunya jadi maut. Dijadwal wae ibadah ora jadwal ora dinyanyi. Karena apa? Lagi meriang, gak sehat. Tapi waktunya untuk istirahat gak dipakai untuk istirahat, kan serba salah gitu. Ayolah, jadi orang yang bisa mengelola diparingi wajah yang bagus, yang tampan, yang ganteng, yang cantik, kelola dengan baik. Ini orang wedok ya, orang anak kan banget sampai ini. Warisan jomblo itu kira orang itu. Kenapa? Bos yang sewajarnya, yang sepantasnya. Wedaan sampai wah. Wacol tolong senti mungkin ya. Adile wedake. Ini putih ini bola kayak saya berangkas kayak jalan. Kenapa gitu? Kok yang sewajarnya. Lah wong lanang malah kebangetan meneh gitu sih kayak gitu. Wong lanang berdandan. Boleh kalau dalam waktu-waktu tertentu mungkin lagi drama gitu kan. Ala macak Petro ae. Kok Petro saya pikir ya bagus. Gak ada ini dibaca itu kan, tapi kan momen tertentu kalau memang ada betulnya gopo orang dandan aku tidak tahu daan ada bocah si bayi diwedani benar benar segeri apa bayi udah gopo ada ini yang kirim paket yang dia masker aduh apa sih udah pelanggannya serem ya. Saya udah bayi. Berdandanlah yang sewajarnya. Kelola sebaik-baiknya supaya tidak menjadi kesombongan. Karena pujian itu datangnya dari orang lain, bukan dari diri kita. Artinya tidak usah berharap dipuji. Pujian itu tidak perlu dicari-cari. Pun juga kehormatan. Orang semakin sombong ketika ditegur malah nyalahkan orang lain, mencari-cari orang yang salah. Ya Pak, berarti Anda ya salah. Kok tidak punya nyalah ya?
Bapak kadang-kadang, Pak tuh belum salah yang pakai. Gopo. Untuk apa? Tidak akan kita menjadi lebih dihormati dengan cara seperti itu. Iya kan? Walaupun orang-orang yang biasanya suka cari-cari kesalahan orang lain, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kulit konco salah. Aku salah, aku yang betul salah. Kamu juga harus salah, jadi kita sama-sama salah. Ben orangnya sedikit salah-salahan, bodoh-bodoh salah. Yang kedua, digo nutupi salah. Ya kan yang terjadi di Indonesia kan sekarang gitu loh. Ono kasus opo tiba-tiba ono lagi ninja. Lah zaman dulu. Itu zaman saya SMP kalau nggak salah itu ninja. Ada pernah ingat tak? Anak cecak dodok-dodok kan budi lo malu ya langsung buku. Khususnya Pulau Jawa. Itu lepas itu politik atau bukan, tapi dulu pernah ada. Untuk menutupi satu kasus yang besar. Sampai sekarang masih banyak. Ono biasanya juga terjadi di sekitar kita atau bahkan mungkin diri kita pelakunya. Golek salah wong dia supaya salah pun tertutup. Orang tidak lagi cari-cari alasan. Apakah orang-orang seperti yang akan dihormati? Tidak. Orang semakin ilfil, orang semakin males. Karena kehormatan itu datangnya dari orang lain, bukan kita-kita yang cari. Ya, pun juga kalau jenengan memiliki hidup yang sesungguhnya, seperti saya katakan tadi, menurut saya, ya, hidup yang sesungguhnya seperti tadi. Jadilah pribadi yang rendah hati, selalu mengucap syukur. Makanya makan apa saja yang nyaman. Makanya pengen ngantuk, pengen tidur ya blengsek. Istilahnya itu borok. Agar cipo morok. Apa istilah apa nih? Agar orang borok kan mbak ya, borok. Borok artinya beda benar. Apa benar? Pelor, nempel molor, gitu ya. Waduh, kan masih. Ya, semua berawal dari kerendahan. Bukan hanya sombong dalam perkataan atau dalam hati, tapi dalam perbuatan. Ya, seperti satu kan. Orang yang rendah hati itu mampu mengelola uang. Pak, boleh nggak saya traktir orang? Boleh nggak saya traktir teman? Boleh nggak saya traktir orang-orang bijak? Boleh. Tapi pastikan dulu bahwa kebutuhanmu, masa depanmu sudah terkelola dengan baik. Tiap minggu neraktir, tiap hari neraktir. Timus didum-dum nih. Gimana tetelan? Ini nggak ada timus, gorengan apa aja, Bu? Ada banyak loh sekarang. Ditraktir, no, gue barang dagangan. Yang akan diputar lagi untuk mencukupi kebutuhan keluargamu. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Ya ditraktir ya sedang baik kan. Tapi kan ada hal lagi yang lebih prioritas. Katanya berbagi berkat lagi mau ngayal. Wong saya ulah rendah hati mau dikandani ngayal. Ya, kerendahan hatian menjadikan kita semakin kaya. Baik itu kaya hati, kaya iman, dan bahkan bukan tidak mungkin kaya materi. Semua bisa saja terjadi. Kerendahan hatian membuat kita semakin dihormati. Ya kan? Dengan menjatuhkan orang lain tidak akan membuat kita semakin dihormati. Tapi dengan mengakui kesalahan, ya kan? Tidak membenarkan, suka mencari pembenaran diri sendiri. Itu yang menjadikan kita lebih dihormati. Yang kedua, jelas sekali firman Tuhan katakan, dan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Kita bukan anak-anak sekolah minggu lagi yang seringkali saya ingatkan loh. Takut dengan Tuhan itu bukan seperti takut pada hantu. Hantu aja orang takut, saya kok. Kalau takut sama hantu kan
jam doa sepi sampai orang yang teko. Saya dulu mengaku karo bojoku kok. Takut sama saking takutnya sama Tuhan mungkin ya. Pada melayu wayang dulu. Nah, hati-hati ya. Hati-hati kalau salah menafsirkan. Ora bakal itu. Ganjarannya ora bakal itu. Tenang. Orang ngancam firman Tuhan toh, kan juga baca sendiri toh. Saya kan cuma training, cuma menguraikan dan mengingatkan. Itu firman Tuhan sendiri. Takut dengan Tuhan itu bukan dengan cara begitu. Saking takutnya melayu wayang jam doa, wayang kontungo, wayang konwocok kita. Ayo di itu sudah mulai ada PA di gereja. Kapan kita mau mulai PA? Lalu dimulai setelah kau mengantar bojoku tok nah ya. Waduh bae. Apa? Saking takutnya sama Tuhan. Lho waktune molot-molot terus kakek alasan. Ya pengen ra molot ya mau kate gasi. Mangkat kok gasi saya di pastori kok. Jenenge mau ngajak mulai jam 5 sore tak mangkat ya. Saya jadi pastor. Kenapa? Saking takutnya sama Tuhan, paling melayu. Hati-hati loh, ganjaran ini enggak. Siapa tuh yang enggak pengen ganjaran ini siapa? Semua mau toh? Digajar kekayaan, kehormatan dan kehidupan mau toh? Ya jadinya seperti itu. Takut akan Tuhan dengan artian melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan apa yang Tuhan suka, mencari kesenangan Tuhan itu apa? Makanya konsepnya di dalam segala hal. Tapi kalau kita berbicara ibadah dan pelayanan, ya kita dalam ibadah dan pelayanan. Bukan kesenangan kita yang kita cari, tapi kesenangannya kita. Itu konsepnya. Nah, kalau mencari kesenangan, makanya saya senang khotbah di antara mau pirang ginderi kok. Harus gila itu nyiapnya toh. Tapi masalahnya tak sari bukan kesenangan saya, kesenangannya Tuhan, dan bahkan bukan kesenangan Anda. Kok kadang ya orang cuma aja tersinggung terus muntah. Berarti kalau saya nggak seneng toh, tapi saya nggak peduli kalau saya cari kesenangannya Tuhan. Yang penting hati Tuhan disenangkan, bukan saya yang disenangkan atau dipuaskan. Orang kalau sudah bisa berpikir dan bersikap seperti itu, maka menjalani segala sesuatu pasti ikhlas. Karena yang terpenting itu apa kata Tuhan, bukan apa katanya. Mau rapat, mau apa, pendapatnya gak didengar ya sudah. Saya tidak mencari kepuasan diri saya. Kalau memang pendapat saya tidak diterima, ya berarti memang bukan yang terbaik untuk gereja, untuk jemaat, untuk pelayanan, dan bahkan bukan untuk Tuhan. Artinya ada hal yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Orang kalau mau mikir begitu, enak. Jadinya ikhlas. Pelayanan juga ikhlas. Dalam bentuk apapun, bawa panitia, bawa orang, bawa tugas MC, musik, bawa apapun, ikhlas. Karena konsepnya mencari kesenangan Tuhan, bukan kesenangan pribadi. Jadi MC kok semua orang banter. Ya udah, yang penting Tuhan ngomong kok. Ya kalau mencari kepuasan orang itu kan bisa memuaskan semuanya kan? Saya puas dengan pelayanan Pak Batiar, belum tentu istri saya puas. Tapi apa itu yang jenengan cari kan bukan? Jadi apa betul? Kondangan. Besok ya orang kondangan ya. Udah patut nih. Mana kondangan? Orang pancaan kata orang. Dia lah orang kaya, orang itu pada beda lagi. Begitu, takut akan Tuhan. Artinya mencari apa yang Tuhan senangi, bukan apa yang kita senangi. Masa ini males kan yang gereja, gerejanya sepi ya. Lah cuma orang yang gereja, mata saya sepi. Lagian kenikmatan beribadah itu gimana toh? Ketika hati kita dan hati Tuhan ini, jadi betul. Rame ya apa jemaatnya sampai ewonan lah hati kita dengan hati Tuhan gak gini, orang nikmat. Yakin saya pulang di TKM kok bayar apa? Saya kebayang aku.
Ya enggak? Coba orang-orang yang datang di KKN zaman dulu pandemi, sebelum pandemi, KKN di lapangan, dari ibu-ibu gor, tekok itu jajan. Khotbahnya tentang apa? Paling udah mulai snack-snacknya kok mau minta ya mau. Iya lah snacknya. Karena hati kita gak ada tujuan orang ini loh, tidak berpaut. Kan paut pendidikan anak usia dini. Jadi simpel sekali, tapi butuh perjuangan loh buat. Kalau kita mau diberkati dengan ganjaran ini, jelas, cetha melo-melo, rendah hati dan takut akan. Ya, ingat, kelola keuangan, kelola kesehatan tubuh di masa pandemi ini. Vitamin, kalian butuh vitamin ya, tujuh dino untuk cetak vitamin, tak ani vitamin. Masih ada teman? Kalau tak mau minum tak? Untuk diminum kalau ada diminum. Ojo tadi sombong, sekuat apa awakmu. Sekuat apa awakmu. Jawabannya mesti gitu. Lah kok beli vitaminnya tambah lumpuh. Ayam. Ayam. Vitaminnya ayam. Orang mahal. Orang aku tambah lumpuh. Aku tahu orang mati set. Orang selesai kok. Itulah hidup yang sesungguhnya, nikmat terhadap balik kerja, mereka kerja sampai saya isuk, parah itu klisi aja lo isi orang urus gitu, ini menikmati hidup tenang. Keselan apa? Akan keselan ya? Iya ada apa, saya bilang, mau bisa istirahat. Akan keselan. Nah saya kan perlu banyak istirahat di rumah, orang kopo. Jadi apa mudah kasur apa coba boleh wong tua aku disini melek. Tidak disini. Ya. Orangnya pada apa-apa gitu. Tidak Pak. Untuk bisa istirahat. Ya tadi salah satu mengelola tubuh kesehatan. Istirahat apa yuk? Kalau setekan rumah istirahat. Puasa begadang. Begadang enggak tahu? Apenan. Begadang. Dolanan apa? Dolanan apa ini input data atau dolanan? Hah? Mau input data. Ibu ini. Kalau udah caranya input istirahat ya Pak. Tema-tema badannya. Dalam? Langsung dulu. Campur. Ya lah, coba sini saya toh. Kuantitas itu perlu, tapi yang lebih perlu itu kualitas sebenarnya. Itu juga apa namanya kalau kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, yang penting itu kualitas. Istirahat. Tidak apa-apa. Aku kalaupun aku seneng mancing ya, aku pasti akan ikut Bapak ya. Tapi saya bukan hobi, ya nggak hobi rakyat dipaksa ya. Nggak bisa. Tapi ya tetap harus istirahat. Ada kalanya harus istirahat. Apalagi masa seperti ini, itu awal. Ya, silakan. Saya sakit habis ini Pak. Orang salurkan. Sakit. Di rumah nonton sendiri Pak. Iya, ini pandemi saulan-ulan menurut dewe tak apa-apa Pak urusin bosen Pak malah aku dewe malah saya bosen. Nah, semangat ya Pak. Semangat. Motornya ya ono ben buka ditekani nang omah dan sebagainya. Jadi ora terlalu sepanjang gitu. Puji Tuhan. Tapi istirahat Pak. Jangan tidur, kesel lah. Ya. Jangan menjadi sombong dengan apa itu mentang-mentang sehat. Kalau merasa tiba-tiba dengkul ibu celeng-celengan ya baru. Tenang. Apalagi kayak gini rawan.
silakan Anda bekerja mencari nafkah untuk keluarga sampai kedua dan sebagainya. Dan kalau memang itu tanggung jawab yang memang tidak bisa ditinggal, silakan lakukan pekerjaan dan tanggung jawab itu. Tapi ketika ada waktu untuk istirahat, aja dipaksa. Robot balik dipaksa yang berdosa, apalagi tubuh manusia. Awalnya ini juga dari Cina. Awal manusia kan juga dari Cina, dari Tuhan. Jadi kalau pun bisa bertahan ya jadi sholat. Tapi tetap orang batas sih. Tetap orang mulai. Kerendahannya, jangan menjadi pribadi yang sombong dalam segala. Ya, kelolalah hidup, kelolalah diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, takut akan Tuhan. Cari apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang menyenangkan hati kita. Apa yang memuaskan hidup. Tidak akan ketemu, karena tidak ada yang bisa memuaskan hidup. Siapapun, dalam hal apapun, tidak ada yang bisa memuaskan hidup. Tapi apakah itu lantas menjadi alasan untuk kita meninggalkan kebaikan kita? Ya? Ya? Tak baca terakhir kali untuk menutup. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan dengan kekayaan, kemenangan. Dan barang siapa bisa, barang siapa mau berjuang, masalah mampu atau tidak Tuhan yang memampukan. Yang penting kita punya kemauan untuk bisa mengelola hidup sebaik-baiknya, untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, dicatat itu hal yang biasa. Dikritik, bukan kritik, kalau kritik masih bagus ya. Apa istilahnya? Terus pokok dionek-onek itu hal yang biasa. Wong menungso, tidak semuanya akan setuju, tidak semuanya akan senang dengan itu. Tapi bukan kesenangan kita yang kita cari, kesenangannya. Nah, kalau kita bisa mengelola itu dengan baik, maka percaya apa yang diimpikan semua orang, diinginkan semua orang, yaitu kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saya percaya bisa kita. Ya, selama kita sabar saja, ya, memberkati buat kita sekalian, menguatkan hidup kita, menguatkan hati kita, meneguhkan kita. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat pada pagi hari ini. Bila tadi mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, dan mengubah hidup kami menjadi semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, dan semakin hari semakin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami hanyalah alat yang Tuhan pakai, kami hanyalah hamba yang senantiasa berjuang untuk tetap taat kepada Tuhan sebagai Tuhan kami yang sudah menyelamatkan, menembus hidup kami semua. Sebab itu Tuhan, pakailah kami menurut kehendak dan rencana-Nya Tuhan. Terpujilah dalam Tuhan Yesus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.